Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala hawla wala quwata illa billah. Ma ba'd. Kembali lagi bersama saya di channel Ngadaras Nularas ya. Kali ini insyaallah setelah lama ya tak bersua, setelah lama tak upload video hampir 6 bulan kurang lebih. Kali ini insya Allah kita akan membahas salah satu komentar dari salah satu subscriber kita. Komentarnya sudah sejak 6 bulan yang lalu ya. Dari akun dengan nama Alawi Abdillah. Alawi Abdillah, beliau bertanya, izin bertanya, kalau dipisah per huruf alhamdulillah sudah bisa. Tapi ketika dimasukkan dalam satu kata atau potongan ayat, terasa sulit untuk membunyikan tafkhimnya. Bagaimana latihannya? Jazakumullahu khairan katsira. Baik, berarti ini kita masih dalam pembahasan pengucapan huruf tafkhim ya. Pengucapan huruf tafkhim. Kalau ada yang masih kebingungan atau kesulitan dalam mengucapkan huruf tafkhim, saya sarankan untuk selalu merutinkan latihan ya. Bisa dipandu dengan video-video yang ada di channel ini, ada di playlistnya ya tentang tafkhim. Kemudian juga ada playlist tentang kelas makhorijul huruf. Nah, itu bisa disimak dan bisa diikuti ya pelafalannya. Baik. Sebagaimana yang ditanyakan tadi, ketika satu huruf itu pelafalan tafkhimnya atau suara tafkhimnya terasa sempurna ya, namun ketika disambung di dalam atau disambung per kata atau di dalam penggalan ayat terasa berat, maka memang sesungguhnya latihan pelafalan huruf itu bertahap. Pertama mungkin kita melatih per huruf. Melatih per huruf, setelah dirasa membaik, setelah terasa sempurna pelafalan hurufnya, maka kita tingkatkan ke tahap kedua, yaitu melatih pelafalan huruf pada sambungan ayat atau pada kumpulan ayat. Misalkan kita cari kata yang terdiri dari 2 huruf atau 3 huruf ya. Seperti itu. Jadi kita melatih bagaimana pangkal lidah kita terangkat saat mengucapkan huruf tafkhim kan, karena kan tafkhim itu suara yang muncul dari pangkal lidah yang terangkat ke langit-langit kan. Nah, tahap awal memang latihannya per huruf gitu. Kita mengangkat pangkal lidah dulu ke atas, terus kita mencari huruf yang akan kita baca. Misalkan di dalam tutorial video yang tutorial pengucapan tafkhim itu kan saya mengatakan coba kita angkat, tarik dulu pangkal lidah ke dalam, ke belakang sampai ngumpul ke atas, terus kita cari huruf yang akan diucapkan. Itu contohnya sodnya, tarik dulu sampai ngumpul ke atas, terus cari soundnya, terus kita ucapkan tanpa menurunkan pangkal lidah yang sudah kita angkat, so gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau saya sudah bisa gitu? Kalau saya sudah bisa mengucapkan huruf tafkhim per huruf, nah tinggal naik ke tahap berikutnya, yaitu melafalkan atau melatih huruf tafkhim itu di sebuah kata. Kita akan coba melatih di sebuah kata. Kita ambil 2 huruf aja ya, sod dengan huruf to. Kita mulai dengan huruf sod. Kita ambil kalimat yang huruf sodnya sukun dulu. Seperti kata asbaha, islahun, dan sauslihi. Sauslihi ya. Baik, kita akan baca sod sukun sebelumnya fathah. Sama, saat masuk ke sod itu berarti makhraj sod dengan ujung lidahnya dia berbarengan naik ke atas. Saat kita baca als gitu, berarti makhraj sod dengan ujung lidahnya naik ke atas. als gitu. Else itu kalau
sukun dan kalau tasydid ya. Kalau sukun dan tasydid itu berarti pangkal lidah dengan makhraj sodnya naik secara bersamaan. Baik, kita baca elsbaha, elsbaha, elsbaha. Sekarang yang kasroh sebelumnya islahun, islahun. Nah, kita baca yang sebelumnya doma. Sauslihi, sauslihi. Terus seperti itu dibaca. Nah, sekarang yang berharokat. Yang berharokat kita akan baca sob. Ada kata sobba, sob, sobba, sobba. Terus ada kata si. Nah, kalau tadi kita yang sukun itu pangkal lidahnya dari bawah naik ke atas gitunya, els. Kalau yang berharokat itu mulai dari atas pangkal lidahnya, mulai dari nempel ke atas turun gitu. Saat di kasroh turun, saat di fathah atau saat di domah dia tetap stay di atas. Cuman memang startnya dari atas gini. So kayak gitu. Sobba, sobba. Terus kalau kasroh dia turun bareng dengan kasrohnya. Tapi start tetap dari atas. Soibegotan, soibegoh. Yang domahnya subha. Seperti itu. Sekarang bagaimana yang tasydid? Yang tasydid sama seperti sukun. Cuman dia gabungan ya. Gabungan ada sukun terus ada harokatnya seperti kalsorimi terus fusilat terus yakusuna. Nah, itu untuk shod. Sama sebenarnya untuk huruf to juga sama. Tinggal kita melatih atau bukan melatih, merubah makhrajnya ajanya. Kalau pangkal lidahnya tidak perlu dirubah, tinggal kita merubah makhrajnya aja. Sama posisi pangkal lidahnya sama. Kalau sukun atau tasydid dia start dari bawah naik ke atas gitu, ya. Kalau berharokat dia startnya dari atas. Nah, kemudian saat diucapkan harokatnya posisi pangkal lidah yang di atas tadi tidak berubah kecuali saat kasroh. Kalau saat kasroh dia turun bersamaan dengan kasrohnya. Kita baca untuk to. Alto berhubung kalau sukun dia jadi kolah. Alto amahum, atau kita langsung ke yang tasydidnya aja ya. Yang tasydidnya ada kata yalt. Nah, yalt naik toyaru, yalt toyaru, ada kata utilat, terus ada kata turi. Nah, terus saja seperti itu dilatih, jadi bertahap ya. Dari latihan per huruf atau dari latihan tahap awalnya itu mengondisikan pangkal lidah supaya bisa diatur. Kalau sudah bisa, kemudian pindah ke tahap pelafalan per kata. Nah, nanti kalau sudah enak juga pelafalan per katanya, tinggal diterapkan di penggalan ayat atau mungkin di sebuah ayat. Seperti itu mungkin ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Terus berlatih secara bertahap, dirutinkan, jangan sampai bosan. Kita tutup video ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.